Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin al-muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus ketua Masjid An-Nasru beserta para pengurusnya dan seluruh jamaah salat sunnah tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini memasuki malam yang ke berapa? 29. 17. Malam 17 atau malam 16? Ada yang 16, ada 17. Semuanya itu alhamdulillah kita telah melewatinya. Kewajiban ibadah puasa ternyata dijalankan sesuai dengan syarat dan rukunnya yang kita lakukan. Namun ada beberapa kaum muslimin pada saat bulan Ramadan kemudian ternyata dia mengalami yang disebut dengan uzur syar'i. Nah, bagaimana cara untuk menggantikan puasa yang dia tinggalkan? Maka malam hari ini sesuai dengan tema kita akan mengupas, mengkaji, menjelaskan berkaitan dengan qadha'us shaum wal fidyah, menggantikan puasa dan juga menggantikan dengan fidyah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang ditentukan. Ayat ini ada munasabah, korelasi bainal ayah wal ayah, antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Maka korelasinya adalah yang disebut ayyaman ma'dudat dikembalikan kepada syahrul Ramadan. Maka ketika kewajiban masuknya bulan suci Ramadan, karena orang wajibnya puasa kan syaratnya 3, ya Pak ya. Kita ini karena terpenuhi ketiga syarat itu. Yang pertama, dia beragama Islam. Yang kedua, dia baligh. Orang sudah wajib melaksanakan ibadah puasa ketika dia baligh. Kalau anak-anak kira-kira wajib nggak? Nggak wajib. Kalaupun dia melaksanakan puasa, maka pahalanya Allah berikan kepada orang tuanya, karena orang tuanya berhasil mendidik anaknya sejak dini. Kemudian yang ketiga, syarat wajibnya apa? Al-aqlu, dia berakal. Maka ketiga syarat ini mutlak. Kalau orang Islam balik kemudian kurang satu aja, dia tidak berakal, wajib nggak puasa? Maka jawabannya dia tidak wajib. Orang gila dia tidak terkena kewajiban. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, dan hadis ini juga disadur oleh Syekh Imam Taqiyuddin Al-Hasani Al-Husaini Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Kifayatul Akhir fi Halli Ghayatul Ikhtisar. Raf'ul qalami an thalathatin, diangkatnya kewajiban syariat. Ada 3 kondisi. Yang pertama, as-sabiyyu hatta yablugha, anak kecil sampai dia baligh. Maka anak kecil kewajiban syariatnya
terangkat oleh Allah, artinya tidak tercatat. Kemudian yang kedua, an-naimu hatta yastayqadha. Orang yang Allah tidurkan, dia tertidur sampai bangun dari tidurnya. Artinya pada saat dia koma sampai dia sadar dari komanya. Bisa nggak Allah tidurkan 1 bulan penuh? Mungkin nggak bagi Allah? Mungkin. Misalnya bapak-bapak nggak mau puasa Ramadan, doa aja sama Allah, ya Allah tidurkan saya selama 1 bulan full Ramadan. Maka ketika bapak tidur mulai dari awal Ramadan, bangun-bangun pas lebaran takbiran 1 bulan penuh tidak puasa, dosa nggak? Dosa nggak? Kagak dosa. Kenapa? Karena Allah tidurkan 1 bulan lamanya. Apa mungkin Allah tidurkan? Mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah pernah menidurkan hambanya 309 tahun lamanya, yang kita kenal dengan Ashabul Kahfi. Salasa mi'atin wazdadu tis'a. Allah tidurkan 309 tahun lamanya. Mungkin bagi Allah. Makanya kalau orang yang koma pun sampai bertahun-tahun kemudian dia tidak sadar-sadar, maka kewajiban syariatnya, wabil khusus puasa Ramadannya itu tidak wajib dilaksanakan karena dia koma. Kemudian yang ketiga, yang Allah angkat kewajiban syariatnya apa? Al-majnunu hatta afaqa. Orang gila sampai dia sadar dari gilanya. Makanya bapak-bapak kalau ngelihat ada orang di siang hari bulan Ramadan kemudian dia tidak puasa padahal dia Islam, dia sudah balik, jangan marah. Nah, kita husnudzon aja, prasangka baik aja sama orang itu. Jangan-jangan dia orang gila. Karena orang gila tidak wajib berpuasa. Di warteg, di warung Padang, kalau ada yang makan di siang hari bulan Ramadan, jangan marah, prasangka baik aja. Dia sedang gila. Kenapa? Karena orang gila gak wajib. Nah, kembali lagi, pada saat kewajiban itu terpenuhi, tiba-tiba ada udzur syar'i. Nah, apa saja udzur syar'i? Yuk kita sedikit akan mengupas surah Al-Baqarah ayat 184 ini. Faman kana minkum maridhan, maka barang siapa di antara kalian maridhan, sakitnya tapi bisa sembuh. Contoh, kita ketika udah niat puasa nih, tiba-tiba di siang hari mencret-mencret sampai 10 kali bolak-balik kamar mandi, dehidrasi, maka boleh gak kita batalkan puasa? Boleh. Ustaz, tapi saya ingin tetap puasa walaupun saya meninggal dunia, saya akan mati dalam keadaan syahid. Allah sudah memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Jangan kita sombong, jangan kita nggak mau ngambil keringanan itu. Ketika kita sakit nggak kuat, kemudian kita lemas, payah, dan harus secara medis kita harus apa? Berbuka, maka kita diperbolehkan. Itu hamba yang taat juga namanya. Jangan kita, aku tidak mau, aku ingin walaupun mati dalam keadaan syahid. Nah, itu juga keliru pemahamannya. Ketika Allah berikan rukhsah, faman kana minkum maridhan, ini yang pertama, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, safarnya itu yang menyebabkan harus jarak tempuhnya qasrus shalah, yaitu dapat diringkas salatnya, maka minimal batasan qasrus shalah itu berapa kilometer perjalanan? 80 kilometer, atau menurut Asy-Syawafi yang lainnya 90 kilometer. Berarti otomatis kalau dari Arta Gading, misalnya Bapak pulang mudik nih, menuju kemana? Kampungnya mana? Tegal. Niat fisafar, tiba-tiba di kereta, di bis, gemeter, keringat dingin, lemes di siang hari, maka Allah berikan keringanan. Aw ala safarin,
Safarnya itu yang menyebabkan dia bisa qasrus shalah, berarti jarak tempuhnya ada batas minimal. Nah, kalau ibu-ibu tiba-tiba pergi ke Tanah Abang mau belanja baju lebaran, enggak kuat, boleh nggak buka? Ah, boleh. Bu, ini sering nih terjadi nih ke Tamcid, ke Tanah Abang. Ustaz, saya nggak kuat, akhirnya saya lemes, saya mampir ke toko ke tukang bakso, saya makan bakso di siang hari. Boleh nggak? Boleh. Kagak boleh. Kenapa? Karena itu belum sampai batas minimal perjalanan safarnya. Karena illat di dalam ayat ini, dalam kaidah ushul fiqh mengatakan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum syariat itu berputar sesuai dengan illat, hukum itu berlaku maupun tidak berlaku. Maka illatnya yang berlaku safarnya itu adalah jarak tempuhnya yang bisa menyebabkan sholat itu dikosor, berarti lebih dari 80 km. Jadi Tanah Abang belum nyampe tuh. Hati-hati bu, ibu kalau misalnya nggak sanggup untuk puasa karena pergi ke Tanah Abang, lebih baik jangan pergi dulu. Ustadz, tapi Tanah Abang kan nggak ada di waktu malam. Terus gimana solusinya? Ya udah jangan ke Tanah Abang kalau nggak kuat puasa. Online, nah ada online tuh, ada solusinya online, kan gitu. Nah, maka ketika dua faktor itu, yang pertama maridun, yang kedua ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka bilangan puasa yang ditinggalkan, berapa jumlah hari yang ditinggalkan di bulan Ramadan, misalnya 2 hari, maka digantikan dengan puasa juga 2 hari di luar dari bulan Ramadan. Berarti itulah yang disebut qada'us shaum. Puasa yang ditinggalkan wajib digantikan dengan puasa lagi, tidak boleh dengan yang lain. Ini kategori pertama dalam surah Al-Baqarah 184. Kemudian kategori yang kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang yutiqunahu. Apa makna yutiqunahu? Asy-Syaikh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, dan juga Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Tafsirul Quranil Azim menjelaskan makna dari yutiqunahu. Yang pertama adalah al-ajuzu wad-dha'if, orang yang tua renta serta pikun dan lemah kondisi fisiknya, yang kalau udah jalan udah gini nih. Nah, ini usia berapa nih kira-kira? Udah gemeter. Kalau megang handphone udah gemeter tuh, udah nggak bisa. Itu usia berapa kira-kira? Usia berapa? Enggak, masih bisa jalan, masih bisa. Tapi udah gemeter gini. Kalau misalnya sholat udah nggak bisa berdiri, duduk pun udah lemes dia. Kira-kira usia berapa? 80 tahun. Ada nggak yang di sini 80 tahun? Mana orangnya? Masih kuat beliau. Itu 80 lebih. 80 lebih. Masih sehat ya Pak Haji ya? Alhamdulillah. 90 tahun yang sudah gemetar dan ingatannya sudah lupa. Sahur, pada saat dia makan sahur jam 4, kemudian jam 10 pagi dia mengatakan saya mau sahur lagi. Saya mau sahur. Jadi anaknya harus paham, ketika punya orang tua yang sudah al-ajuzu wad-dha'if, yang sudah tua renta, lansia serta pikun, yang fisiknya secara fisik sudah lemah di atas usia-usia pada umumnya, maka masuk dalam kategori yutiquna. Jangan dipaksain. Yang kedua, menurut Imam Ibnu Katsir, yaitu al-maradul muzammanan, sakit yang berkepanjangan, bertahun-tahun sakitnya, kagak sembuh-sembuh. Nah, ini sakit nih yang nggak sembuh-sembuh, secara medis susah ya untuk sembuh. Sakit apa kira-kira? Nih ada orang medis nih yang punya rumah sakit. Sakit apa Pak Haji kira-kira? Yang nggak sembuh-sembuh? Stroke ya? Stroke. Orang kalau udah stroke tuh, waduh, itu syaraf-syarafnya udah banyak yang putus. Makanya jangankan dia untuk menahan lapar dan haus, berpuasa, untuk makan saja dia disuapin. Itu kalau udah stroke. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita semua terbebas dari penyakit tersebut.
Kemudian apalagi? Gagal ginjal. Saya punya sahabat, dia gagal ginjal, dia harus cuci darah 1 pekan 2 kali. Kalau dia berpuasa, dia anfal. Maka gimana ketika masuk bulan Ramadan? Apakah dia paksakan untuk berpuasa? Dipaksain nggak? Tidak, karena Allah memberikan keringanan bagi orang yang al-maradul muzamman, sakit yang berkepanjangan, sakit yang susah untuk sembuh, gagal ginjal. Kemudian apa lagi? Sakit yang nggak sembuh-sembuh. Panu. Sakit panu mah emang nggak sembuh-sembuh sih. Tapi itu bukan kategori sakit yang membahayakan itu. Ya, jangan mentang-mentang kata Ustaz sakit yang nggak sembuh-sembuh, sakit panu, saya boleh dong nggak puasa. Bukan. Ya. Itu al-maradul muzamman. Kemudian menurut Imam Ibnu Katsir ditambahkan yaitu al-murdi'ah, wanita yang sedang menyusui. Mulai dari dia hamil, ibu-ibu hamil 9 bulan 10 hari, dilanjut dengan melahirkan. Melahirkan itu kondisinya apa? Dalam surah Luqman diceritakan wahnan ala wahnin, kepayahan di atas kepayahan, penderitaan di atas penderitaan. Jadi setelah dia melahirkan sampai dia menyusui, dalam surah Luqman juga dijelaskan wa fisaluhu fi amain, dan disapinya selama 2 tahun. Bayangkan, mulai dari hamil sampai melahirkan sampai menyusui, 1 tahun itu Ramadan dia tinggalkan. Berarti dia tidak bisa menggantikan dengan puasa lagi. Masuk dalam kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu. Maka 3 kategori ini menurut ulama tafsir, fidyatun ta'amu miskin. Maka dia wajib membayar fidyah yang tujuannya apa? Ta'amu miskin, memberi makan orang-orang miskin. Pertanyaannya, fidyahnya berapa sih 1 hari puasa yang ditinggalkan? Kalau di dalam kitab-kitab fikih diterangkan fi kulli yaumin sha'in, 1 hari itu ukurannya 1 sok minal bu'ri awit tamri, baik dari gandum maupun dari kurma. Itu menurut matan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksud dari gandum atau kurma itu bahan makanan pokok. Berarti kalau kita bahan makanan pokoknya adalah beras, maka kita keluarkan dengan beras. Kalau bahan makanan pokoknya jagung, bapak-bapak ada kan makan jagung terus ya, maka jagung. Kalau makan bahan makanan pokoknya adalah sagu, sagu. Kalau berasnya rojo lele atau pandan wangi setiap harinya, maka keluarkan fidyahnya rojo lele atau pandan wangi, jangan beras raskin. Nggak boleh. Ini terkadang ngasih orang raskin. Nah, ini Masya Allah, udah kutuan lagi raskinnya. Jangan Pak, jangan. Nah, kemudian Allah tegaskan kembali, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Barang siapa yang memberikannya terbaik, makna terbaik itu adalah az-ziyadah, dilebihkan. Walaupun ukuran 1 sok itu yaitu 565 gram, itu 1/2 kilo lebih, maka berikan yang terbaik, artinya dilebihkan, jangan pas-pasan. Ukurannya berarti lebihkan 1 kilo. 1 kilo berarti sudah otomatis kita setiap hari 1 kilo beras. Kalau 30 hari yang ditinggalkan berarti 30 kilogram beras. Ustadz, boleh nggak pakai uang? Ini pertanyaan lagi. Ini kalau saya jelaskan nggak cukup sampai jam 8:30 ini. Ya Pak Haji ya. Nanti di kajian yang lain aja dah. Kalau masalah uang itu perdebatan di kalangan ulama-ulama fikih. Nah, intinya di penutup surah Al-Baqarah ayat 184 Allah tegaskan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa bagi kalian lebih baik, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jamaah salat sunat tarawih yang berbahagia, kalaupun ada rukhsah, keringanan yang Allah berikan karena uzur syar'i tadi yang Allah sebutkan tadi, tapi ingat, puasa kalau kita sehat, puasa itu lebih baik. Kenapa? Karena puasa ada hikmah di balik kita melaksanakan ibadah tersebut.
Dan yakinilah orang berpuasa insya Allah akan sehat. Sumu tasihhu atau sumu tasihhu. Puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Maka insya Allah tidak ada rumusannya orang puasa itu sakit. Ustadz, kok saya demam, saya batuk, pilek? Itu bukan karena puasanya. Itu karena ibu dan bapak ketika buka puasa pertama kali yang dimakan gorengan. Betul nggak, Pak Haji Agus? Beliau orang medis nih, gorengan, kemudian es, kemudian sambal. Gimana nggak batuk? Makanya yang salah bukan puasanya, tapi kitanya pola makan ketika berbuka. Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuka dengan apa? Bitamrin, dengan kurma. Insya Allah kalau kita mengikuti pola-pola hidup Rasulullah SAW akan selalu sehat. Sebagaimana janji Rasulullah, puasalah kalian sumu tasihhu, niscaya kalian akan sehat. Dan mudah-mudahan Allah sehatkan kita sampai di akhir Ramadan, dan terakhir di akhir Ramadan mudah-mudahan kita menggapai yang disebut minal aidin wal faizin. Kita kembali kepada fitrah, keimanan, suci dari dosa, bersih dari nista, dan kita menang mengendalikan hawa nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan saya. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur kita panjang, insya Allah kita berjumpa lagi pada episode dan gelombang yang sama di frekuensi 107,7 FM Radio Suara Masjid An-Nasr. Ada radionya ada? Oh, belum ada. Oh, terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.